Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Syekh Nafri, wa ila hadrati Dr. Mustafa Mahmud, wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in. Kali ini akan dibacakan buku catatan ngaji dari Buya Syakur, kitab Ra'aitullah tentang huruf. Pemberitaan memalingkan, sedangkan rasa yang dikatakan berpaling kepada berbagai rasa menjadi perbincangan. Rasa yang diperbincangkan menjadi ketertutupan berdasarkan ketentuan, batasan, definisi. Putusan kata-kata menjadi perdebatan dan kegaduhan-kegaduhan. Sedangkan perdebatan dan kegaduhan merupakan penutup ketidakmungkinan dan keguncangan nama, dan ini adalah hijab-hijab atas ketuhanan. Karena zat ketuhanan tidak dapat didefinisikan. Zat ketuhanan sangat terlalu tinggi dan tidak terbatas, sedangkan nama, sifat, dan perbuatan bersifat keterbatasan. Nama itu tidak punya perbuatan pada zatnya sendiri, semata disebut berbuat karena dilakukan zat Tuhan. Keadaannya tidak lebih seperti peralatan. Huruf di dalam surga adalah peralatan para malaikat membuat istana dan memancarkan sumber-sumber air, menciptakan makanan dan minuman. Huruf sama dengan makom para malaikat, tidak melangkah lebih jauh dari batasan yang telah ditentukan. Adapun manusia dapat melangkahinya, dapat keluar untuk mencari makom pendampingan dan kesaksian terhadap zat ketuhanan yang sejatinya. Tuhan berkata kepada hambanya, huruf itu tidak punya kemampuan untuk menerangkan tentang dirinya. Bagaimana mungkin huruf dapat menerangkan tentang aku? Aku yang menciptakan huruf, sedangkan yang menerangkan huruf adalah huruf-huruf sendiri. Kucipta dari huruf berbagai nama, bahasa, dan ungkapan-ungkapan, supaya makhluk-makhluk alam semesta berbicara dengan menggunakan huruf. Akan tetapi, akulah yang memerintahkan huruf. Aku di atas segala apa yang telah kucipta. Huruf tidak akan mampu menerangkan tentang aku dan mengungkapkan zatku. Aku berbicara kepada huruf
dengan lisan huruf. Oleh karena itu, lisan tidak akan dapat menyaksikan. Lisan tidak akan dapat menyaksikan aku, dan huruf pun tidak mengenali aku. Orang yang kucintai, mereka yang menjadi kekasihku dan menjadi kesayanganku. Berbicara tidak dengan kata-kata. Aku berbicara kepada batu dan kayu. Kukatakan kepada sesuatu, kun, maka terjadilah. Andaikan aku berbicara kepada sesuatu dengan menggunakan kata-kata, maka akan aku kembalikan kata-kata itu kepada dirinya daripada yang aku katakan. Dan tentang yang aku katakan selanjutnya pasti akan bersembunyi, karena telah terbalik. Selanjutnya tidak akan muncul pemerintahan, sarana, perbuatan, dan kekuasaan. Tuhan berkata kepada orang yang sudah mengenalnya, yaitu orang yang arif billah, lepaskan apa saja yang terlihat menarik, menggodamu. Keluarkan dari dirimu, dari amalmu, dari kemakrifatanmu, dari sifat-sifatmu, dari nafsumu, dan dari namamu. Keluarkanlah dari huruf dan yang disimbolkan huruf. Tanggalkan ungkapan ke belakang punggungmu. Tanggalkan makna ke belakang ungkapanmu. Lepaskan rasamu ke belakang makna. Setelah itu masuklah kepadaku sendirian. Engkau akan melihatku sendirian. Itulah syuhud atau kesaksian dengan hati yang telah kita sebutkan pada muqaddimah kitab ini, yaitu membutuhkan kebebasan atau tajarrud setelah mutlak. Tidak ada embel-embel, sehingga orang yang sedang melangkah dalam perjalanan mencari kebenaran, meski keluar dari ilmunya, amalnya, sifatnya, nafsunya, dan namanya sendiri. Di dalam pengertian, dia harus keluar dari apa saja yang membuat dirinya menjadi sombong dan bangga, sehingga tidak lagi mengatakan, akulah yang selalu melakukan itu dan ini. Akulah orang yang arif, yang alim, yang mengarang banyak buku. Bahkan meski keluar dari apapun, kata-kata yang indah dan ungkapan yang memukau, ketika berorasi, keluar dari insting dan syahwat serta segala ambisi. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Semua anugerah yang dimilikinya harus dikembalikan kepada Tuhan. Dia harus membebaskan diri dari segala apapun, termasuk pengaruh, wibawa, dan segala kemampuan, segala skill. Kebebasan diri dari yang sempurna menjadi keharusan untuk masuk ke dalam kehadiratan Tuhan. Membebaskan diri dari yang sempurna menjadi persyaratan yang harus untuk masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Itulah yang merupakan salah satu bentuk mujahadah atau kerja keras atau banting tulang yang bersifat rohani, yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali yang mempunyai kemampuan tinggi, high skill.
Tuhan berkata kepada hambanya yang sudah mengenalnya, apabila engkau berhenti mengagumi huruf-huruf, memahami rahasia-rahasia huruf, lalu engkau menjadi profesional untuk membuat jimat-jimat atau mantra-mantra, lalu engkau melakukan hegemoni terhadap manusia, kucatat engkau sebagai tukang sihir yang tidak akan selamat karena termasuk menyembah huruf. Naudzubillah. Yang mempersekutukan aku dan menyembah huruf selain aku. Mereka meminta isim tanpa aku. Ketika engkau kuberi ilmu untuk mengetahui rahasia huruf, maka sesungguhnya itu adalah ujian yang sangat berat bagimu. Dengan mengetahui rahasia huruf, sedangkan engkau dalam kemanusiaanmu akan membuat otakmu terguncang. Dengan mengetahui rahasia asmaku, sedangkan engkau dalam kemanusiaan akan membuat hatimu menjadi kacau balau. Wahai hambaku, tidak kuizinkan engkau, sekali lagi tidak kuizinkan engkau, 70 kali tidak kuizinkan. Tidak boleh angka bocor, tidak boleh engkau bocorkan, karena apa yang telah aku titipkan kepadamu dari rahasia-rahasia hurufku dan asmaku, juga termasuk bagaimana caranya engkau masuk dalam khazanahku, termasuk juga bagaimana caranya engkau dapat menangkap salah satu huruf berdasarkan kemuliaanku dan keperkasaanku. Demikian pula tentang bagaimana caranya engkau dapat melihatku. Selanjutnya kita baca teks Arabnya menirukan Buya Syakur Yasin. Al-harfu al-qawlu yasrifu ilal wajdi. Perkataan itu memalingkan, akan menjauhkan dari rasa. Wal wajdu bil qawli, rasa yang diungkap, diterangkan melalui kata-kata itu, yasrifu ilal mawajid, akan menimbulkan variabel berbagai macam rasa yang tidak jelas. Bil makulat, dengan ungkapan-ungkapan. Wal mawajid bil makulat, perasaan-perasaan yang lengkap dengan berbagai ungkapan-ungkapan adalah kufrun ala hukmit ta'rif, adalah penyembunyian, penutupan, atau kekufuran atas undang-undang pendefinisian. Hukmul aqwal, putusan kata-kata, artinya kekuatan kata-kata. Huwa hukumul jidal, adalah kekuatan perdebatan, jadi kata-kata. Huruf kalimat itu masih dalam kondisi diperdebatkan. Wal balbal, dan juga kekacauan, kegaduhan-kegaduhan. Wa hukmul jidal, dan juga perdebatan. Wal balbal, dan juga kekacauan, kegaduhan-kegaduhan. Wa hukmul mihal wazalzal, itu
satu yang tidak mungkin dan akan memberikan keguncangan-keguncangan, pertengkaran-pertengkaran. Al-asma'u was-sifat wal af'al hujubun. Nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan itu adalah hijab. Al-ladzatil ilahiyah, terhadap zat ketuhanan. Lianna dzatil ilahiyah la taqbalut tahdid, karena zat ketuhanan tidak bisa didefinisikan. Adzatil ilahiyah fi surafatil uluwi, karena zat ilahi sangat terlalu tinggi sekali yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, oleh kata-kata. Wat tajrid, dan juga terbebas, terlepas. Mujarrad itu artinya tidak terikat. Wal asma was sifat wal af'al, sedangkan nama, sifat dan perbuatan adalah tanazzulat, degradasi biasa, lalu bergeser, selalu berubah maknanya. Al-asma la fi'la laha bidzatiha, isim itu tidak punya perbuatan, nama tidak berbuat, nama itu tidak berbuat. Wa innama hiya taf'alu bidzatillah, jadi asma-asma Allah itu sendiri yang bisa. Wa innama sya'nuha sya'nu adawati wal alati, posisinya, keadaannya asma itu tidak lebih seperti alat, seperti perabotan. Wal hurufu fil jannati, huruf-huruf yang ada di surga nanti adalah hiya adawatul malaikat, alat-alat malaikat. Tabni bihal kusur, dengan huruf-huruf itulah misalnya minta istana, jreng jadi istana. Wa tufajjirul yanabi'a, dan juga membuat mata air, sumber air langsung jadi. Wa takhluqu ma'akil wal masyarib, dan makanan dan minuman. Wal harfu huwa maqamul malaikah, jadi huruf itu makomnya malaikat. La tastati'u an tatajawazahu, yang tidak bisa melebihinya malaikat dalam keterbatasannya. Amal insan, tetapi manusia, fayastati'u an tatajawazuhu, manusia bisa melebihi itu. Wa yakhruju minhu liyasila ila maqamil jiwari wasyuhudu lidzatil ilahiyatil khalisah.
manusia mampu keluar mencapai makom al-jiwar, makom pendampingan, akan berdampingan dengan Tuhannya. Wasyuhudu, dan makom bisa menyaksikan Tuhannya, lil dzatil ilahiyati al-khalisah, zat ilahiyah yang sejatinya. Wa yaqulullahu li'abdihi, dan Tuhan berkata kepada hambanya, al-harfu ya'juzu ayyakhbira an nafsihi, huruf itu sendiri tidak bisa menceritakan, menguraikan tentang dirinya sendiri. Fa kaifa yukhbiru anni, bagaimana huruf bisa menceritakan aku, kata Allah. Ana khaliqu al-harfa wal makhruf, aku yang menciptakan huruf-huruf itu. Ja'altu minal hurufi, yang kubuat dari huruf-huruf itu, asma wal lugha wal ibarat, kubuat berbagai nama-nama, bahasa-bahasa, dan ungkapan-ungkapan. Liyatakallama biha alamul akwan, untuk dijadikan alat bicara atau alat komunikasi semua makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini. Walakinni anal mukawwin, tetapi aku yang menciptakan itu semuanya, huruf, bahasa, ungkapan, aku yang menciptakan. Wa ana fauqa kulli ma khalaqtu, dan aku berada di atas segala apapun yang kucipta. Aku pencipta, aku di atas ciptaanku. Wala hukmal hurufi alayya, dan hukum tidak menghukumi diriku. Huruf tidak bisa menentukan keberadaanku. Hukum tidak bisa memaksakan aku. Wala muttali'a laha ala dzati, dan tidak bisa menguraikan, menjelaskan tentang zatku. Kalamtul harfa bilisanil harfi, aku bicara kepada huruf dengan bicara dengan huruf. Wala lisana syahidani, yang tidak ada lisan yang menyaksikan aku. Walal harfa arafani, dan tidak ada huruf yang mengenali aku. Man ahbabtuhu min khallani wa ahbali, orang-orang yang kesayanganku dan kekasih-kekasihku semuanya. Kalamtuhu bila ibaratin, ketika aku berbicara kepada kesayanganku, kepada kekasihku, tanpa ungkapan, tanpa ibarat, tanpa kata-kata, tanpa bahasa. Fakhotabahul hajaru wal madaru, berbicara dengan batu dan kayu tanpa kata-kata. Waqala li syai', dan Allah mengatakan kepada sesuatu kun, tinggal mengatakan kun, fayakun, maka terjadilah. Walau anni kalamtuhu bil ibaratin laratathul ibarata ila nafsihi,
Kalau saya mengatakan kepada suatu dengan kalimat yang ibarat dimasukkan, berbalik lagi pada zatnya lagi, yang akhirnya bima abartu, dengan apa yang telah kutakbirkan. Wa amma abartu, dan tentang apa yang aku takbirkan. Wala hutajababi irtidadihi, dilihatnya akan terhijab juga dengan berbalik makna. Walamma ja'athu al-hukumatu, dan tentu tidak akan ada kekuasaan huruf itu, tidak punya kekuasaan. Wa maqalidu fihi wasultan, yang tidak punya sarana kerja, tidak punya kekuasaan. Yaqulullahu lil arif, Allah berkata kepada seorang al-arif, alqi anka kullama bada, lepaskan apa saja yang nampak, yang terlihat, min jawadhibil ighra, semua hal-hal yang sangat menarik, yang mengganggu. Ukhruj min ilmika, keluarlah kamu dari ilmu pengetahuan. Wa amalika, dan karyamu. Wa ma'rifataka, dan kemakrifatanmu juga. Wasifatika, dan buang sifat-sifatmu itu. Wa nafsika, dan nafsumu, buang semuanya. Wa ismika, namamu yang sudah populer itu buang saja, jangan kamu bangga-banggakan. Ukhruj anil harfi wal mahruf, juga keluar dari ilmu pengetahuanmu yang sangat hebat, bagaimana mengelola huruf-huruf itu. Wa alqil ibarah wara'a dhuhrik, kemampuanmu itu, kemampuanmu berorasi, kemampuanmu mengurai, kemampuanmu untuk berdebat, mentakbirkan sesuatu, lemparkan saja ke belakang punggungmu. Wa alqim al-makna wara'al ibarah, termasuk juga kemampuanmu menganalisa, menguraikan, menyimpulkan, memahami makna dari ungkapan-ungkapan. Wa alqi al-wajid wara'al makna, kemudian rasa, kadang wara'al makna, kemudian rasa. Wa adlul ilayya wahdaka, silahkan engkau masuk sendirian saja. Taroni wahdi, nanti baru engkau bisa melihat aku sendirian. Wahwa asyuhud bil qalbi, itulah namanya melihat dengan hati, syuhud dengan hati. Alladzi zakarnahu fi muqaddimatil kitab, ini sudah kita terangkan di dalam muqaddimah kitab ini. Wa huwa yahtaju ila tajarrud al-kamil, di mana engkau bertemu dengan Tuhan diperlukan tajarrud kamil, artinya mengosongkan diri, tidak berbekal apapun, tidak ada atribut-atribut apapun. Fayakhruju as-saliku min ilmihi wa amalihi wa sifatihi wa nafsihi wa ismihi, sehingga baru akan dapat melangkah, baru akan bisa keluar rumah seseorang yang salik, artinya orang yang sedang menjalani perjalanan menuju pencarian kebenaran,
min ilmihi, dari ilmunya, wa amalihi, kemudian jasa-jasamu, karya-karyamu yang menjadi kebanggaan, wa sifatihi, dan sifat-sifat, wa nafsihi, dan nafsu, wa ismihi, dan juga namanya. Bimakna ayakhruj minal ghurur, dalam artian dia membebaskan dirinya dari segala macam bentuk kesombongan dan kebanggaan-kebanggaan itu. Fala yaqulu ana fulan alladzi amiltuka kadza. Jangan kau katakan aku adalah si fulan, si anu yang berjasa, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Anal arifu alimu sahibul mu'allafat. Aku yang arif, aku orang yang intelek, dan aku yang mengarang banyak kitab dan sebagainya. Yakhruju min sikhril lafzi wa fitnatil ibarah. Dan juga dia sampai harus menanggalkan, melepaskan dari kehebatan ungkapan-ungkapan, kata-kata yang sangat menarik di dalam orasinya. Yakhruju min ghoraizihi wasyahawatihi warroghaibihi, dan juga melepaskan dari kesenangan-kesenangan, dari instingnya, dari hobinya, dari hawa nafsunya, kecenderungan, keinginan, kerakusannya, keambisiannya. Lepaskan semuanya. Yakhruju min adatihi, dan juga keluar dari kebiasaan-kebiasaannya. Wa yaruddu kullama huwa fihi min fadli ilallah, dan mengembalikan apa saja yang merupakan anugerah Tuhan. Wa yatabarra'u min jahihi wa haulihi wa taulihi, dan dia cuci tangan atau bebersih tangan dari mengklaim, tidak mengklaim akan pengaruh dirinya, kedudukannya, kemampuannya, dan termasuk kewibawaannya. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tajarrud al-wajib, itulah pembebasan dirimu yang wajib. Lidukhul ila hadratillah, sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kehadiratan Tuhan. Wa huwa darbun minal mujahadati, itu adalah merupakan salah satu pola di dalam kerja keras ar-ruhiyah, rohaniyah. Itu salah satu pola kerja rohani. La yaqdiru 'alaiha illa ashabiha, tentu tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Yaqulullahu lil arifi, berkata kepada hambanya yang arif, lau waqafta indal khurufi wastahwatka asraruha, apabila engkau terhenti mengagumi huruf-huruf dan rahasianya, membikin engkau terpukau-pukau. Washtaghalta bitalasimiha, lalu engkau jadikan profesimu untuk membuat jimat-jimat dari huruf-huruf seperti itu. Liyatasallata 'alan nas, supaya kamu bisa mengatur-ngatur manusia, menguasai manusia, melakukan hegemoni terhadap manusia, supaya nurut semua,
patuh semua, takut semua. Katabtuka minas sahar, kutulis engkau adalah sebagai tukang sihir. Takut enggak diancam begitu? Alladzina la yaflahun, yang tidak akan selamat. Naudzubillah min dzalik. Wa min ubadil harfi, dan juga penyembah-penyembah huruf. Alladzina asyraku bi, yang telah mempersekutukan aku. Wa abadul harfa, dan mereka menyembah huruf. Min duni, selain aku. Wa tallabu al isma min duni, dan juga dia meminta izin menggunakan isim tanpa izin dari aku, menggunakan asmaul husna. Ittila'i laka ala sirril huruf, ketika aku memberitahukan kepadamu tentang rahasia huruf. Wal bala'u kullal bala'i, itu ujian untuk dirimu sebagai ujian yang luar biasa. Ta'rifu sirral harfi wa anta bisyariyatika yahtabilu aqluka. Ketika engkau mengetahui rahasia huruf, sedangkan engkau dalam kemanusiaanmu, ini otakmu akan menjadi terganggu. Ta'rifu sirral asma wa anta bisyariyatika, kamu tahu rahasia asma-asma, padahal kamu dalam kemanusiaanmu, artinya masih seperti ini sebagai manusia biasa. Yahtabilu qalbuka, hatimu akan terguncang. Ya abdu, la idna laka, summa la idna laka, summa sab'una marrah. Wahai hambaku, tidak kuizinkan kepadamu, tidak kuizinkan kepadamu. 70 kali aku katakan tidak kuizinkan kepadamu. La idzna laka tabuhu bima istauda'tuka, tidak boleh bocorkan apapun yang sudah kutitipkan kepadamu. Jangan sekali-kali engkau bocorkan apapun yang sudah kusimpan di dalam dirimu. Min asrori huruf, rahasia-rahasia hurufku yang sudah kutitipkan pada dirimu, jangan kau bocorkan kepada siapapun. Lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Wal asma'i, dan asmaku. Wala kaifa tadkhulu ila khazanati, dan juga jangan kau ceritakan bagaimana caranya engkau masuk di dalam khazanahku. Wala kaifa taqtabisu minal harfi harfan bi'izzati, dan bagaimana kau bisa memanfaatkan salah satu hurufku dengan atas nama kebesaranku. Wajabaruti, dan keperkasaanku. Wala kaifataroni, dan jangan kau ceritakan kepada siapapun bagaimana engkau bisa melihatku. Demikian pembacaan buku catatan ngaji bersama Buya Syakur Yasin, Kitab Ru'aitullah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.